Legenda Nyi Roro Kidul. Zaman dahulu kala, di tengah hamparan megahnya kerajaan Pakuan Pajajaran di Jawa Barat, terdapat seorang penguasa bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Dikenal akan kearifannya dan dihormati oleh rakyatnya, Prabu Siliwangi memerintah dengan penuh keadilan. Namun, di balik kejayaan kerajaan itu tersembunyi intrik dan hasrat untuk merebut kekuasaan. Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, namun yang paling diharapkan untuk meneruskan tahta kerajaan adalah Putri Kandita, seorang anak dari permaisuri yang terkenal akan kebaikan hatinya. Namun, keinginan tersebut tidak disambut baik oleh para selir dan anak-anaknya yang merasa memiliki hak atas tahta kerajaan. Dalam upaya untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari persaingan tahta, para selir dan anak-anaknya mendatangi seorang penyihir yang jahat. Dengan imbalan yang diminta, penyihir tersebut menyihir Putri Kandita dan ibunya, menyebabkan keduanya menderita penyakit kusta yang mengerikan. Prabu Siliwangi yang bingung dan sedih melihat penderitaan putrinya, mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan mereka, namun sia-sia belaka. Penderitaan semakin bertambah saat sang permaisuri meninggal dunia karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Putri Kandita, meskipun masih bertahan hidup, harus menghadapi kusta yang menyiksa. Hingga suatu hari, desas-desus mengenai penyakit Putri Kandita menyebar di istana. Para selir dan anak-anaknya yang telah kehilangan kesempatan untuk merebut tahta, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Putri Kandita dari istana. Tanpa sepengetahuan mereka, Putri Kandita mendengar rencana busuk tersebut dan memutuskan untuk melarikan diri. Dalam keadaan hati yang sedih, ia meninggalkan istana tanpa arah tujuan yang pasti. Perjalanan panjangnya membawa ke pesisir pantai selatan Pulau Jawa, tempat ia tertidur di atas batu karang. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh suara gaib yang menyuruhnya untuk menyembuhkan diri dengan menyelam ke laut. Tanpa ragu, Putri Kandita menceburkan dirinya ke dalam ombak dan seperti ajaib penyakitnya seketika sembuh. Setelah sembuh, Putri Kandita memilih untuk tinggal di pantai selatan dan hidup bersama nelayan setempat. Kecantikannya menyebar luas, sehingga banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamar. Namun syarat yang diajukan oleh Putri Kandita sangat sulit dan tak seorang pun yang mampu memenuhinya. Putri Kandita yang kini lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, hidup sebagai penguasa lautan yang bijaksana dan adil. Di kedalaman laut, dia memerintah dengan kekuatan dan kelembutan, mengatur alam bawah laut sebagaimana Prabu Siliwangi mengatur kerajaan di darat. Meskipun telah menemukan kedamaian dan kekuatan baru di laut, tetapi rasa rindu terhadap tanah air dan keluarga masih selalu mengusik hati Nyi Roro Kidul. Terkadang, dalam malam tenang, suara angin dan ombak membawanya kembali ke kenangan masa lalu di istana Pakuan Pajajaran. Namun meski rindu itu tak pernah benar-benar padam, Nyi Roro Kidul tetap setia pada takdir dan peran barunya sebagai penguasa laut. Dia terus mengayomi para pengikutnya yang datang dari berbagai pelosok, memberikan bantuan dan perlindungan pada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, di daratan, Prabu Siliwangi dan rakyatnya terus merindukan putrinya yang telah hilang. Meskipun berbagai upaya pencarian telah dilakukan, tapi tak secermat apapun upaya manusia, takdir tak bisa diubah. Legenda tentang Nyi Roro Kidul dan asal-usulnya menjadi semakin tersebar luas di seluruh Nusantara. Masyarakat mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan gaib yang bisa memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan bahkan keberuntungan bagi siapapun yang mendapat berkatnya. Hingga kini, pantai selatan Pulau Jawa masih menjadi tempat suci bagi masyarakat yang percaya akan kekuatan dan kebijaksanaan Nyi Roro Kidul. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa harapan dan permohonan, dan percaya bahwa di laut yang luas itu, Nyi Roro Kidul akan mendengarkan doa-doa mereka. Nah, itulah legenda Nyi Roro Kidul yang tetap hidup dalam hati dan pikiran setiap generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebuah cerita yang tidak pernah pudar, tetapi terus berkembang seiring berjalannya waktu, menambah keajaiban dan misteri dalam sejarah bangsa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini.
Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.